Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komok, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang diambil dari bab 6, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Nah, sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu kita tahu apa itu etika. Etika adalah ilmu tentang segala sesuatu, adat atau kebiasaan sama juga dengan kebiasaan hidup yang baik. Nah, selanjutnya aliran-aliran etika terdiri dari 3, yaitu etika keutamaan, etika teleologis, dan yang ketiga etika deontologis. Etika keutamaan artinya mempelajari tentang perbuatan manusia buruk atau baiknya. Selanjutnya etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral melakukan nilai tindakan dan perbuatan atau dilawankan dengan kewajiban. Nah, yang terakhir, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Itulah arti etika deontologis. Nah, sekarang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Contoh, seperti mengatur pemilihan umum. Nah, selanjutnya pada zaman Orde Lama sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup bermasyarakat. Nah, sekarang pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Bagi bangsa Indonesia ialah kenapa etika menjadi penting bagi bangsa Indonesia, menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Kenapa dapat diminimalkan? Karena adanya sistem etika di dalam negara ini tersebut. Nah, makanya penting etika di dalam bernegara. Selanjutnya, sumber politis atau politik yang beretika. Artinya politis mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, dan komunitas. Nah, selanjutnya pembahasan yang sama, etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan dirumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Sekarang arti dimensi sarana adalah sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Itulah arti dimensi sarana. Sekarang dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Nah, itulah betapa penting etika di dalam bernegara. Jika tidak ada etika di dalam bernegara, maka negara kita tidak akan maju. Jika mengambil keputusan dengan seenaknya, maka ialah negara tidak akan maju. Kenapa etika diperlukan dalam politik,
dalam Pancasila, karena etika sangatlah penting bagi kita berbangsa di negara Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.